Selamat pagi Pak Muli, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Kalau Ibu bagaimana Bu? Alhamdulillah, baik juga Pak Muli. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai rencana supervisi akademik. Sebelum saya mengamati pembelajaran di kelas, saya ingin mendengar pendapat Bapak tentang hal-hal apa yang ingin Bapak kembangkan dalam pembelajaran. Apa yang menurut Bapak perlu difokuskan? Terima kasih ya Bu. Saya merasa perlu mengembangkan metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif, karena saya merasa bahwa pembelajaran yang saya lakukan itu saya lebih dominan Bu. Jadi seperti itu. Selain itu saya lebih perlu menerapkan strategi diferensiasi agar semua siswa bisa belajar sesuai dengan kemampuan dan menggali kemampuan mereka seperti itu Bu. Iya, itu sangat bagus Pak Muli. Fokus pada pembelajaran aktif dan diferensiasi memang sangat penting ya Pak. Bisakah Pak Muli berbagi lebih lanjut tentang langkah-langkah yang sudah Bapak rencanakan untuk membuat siswa aktif di kelas? Ya Bu, ini saya berencana memudahkan diskusi kelompok dan presentasi Bu. Tapi saya masih merasa perlu bantuan dalam pengelolaan waktu dan memastikan semua siswa berpartisipasi seperti itu. Juga dalam diferensiasi saya masih bingung bagaimana cara menyelesaikan tugas dan siswa yang berbeda kemampuan. Jadi kita ketahui bahwa siswa itu ada yang kemampuannya lebih ada di atas rata-rata, ada yang sedang dan ada yang di bawah. Oh iya, baik Pak Muli. Kita bisa mengamati bagaimana diskusi kelompok itu berjalan di kelas nanti ya. Dan saya akan memberikan masukan terkait manajemen waktu dan partisipasi siswa. Mengenai diferensiasi, kita juga bisa membahas strategi yang lebih spesifik. Apakah ada metode atau sumber belajar lain yang bisa Bapak coba nanti terapkan di dalam kelas? Terima kasih Bu. Saya sedang tertarik untuk mencoba pembelajaran berbasis proyek. Tapi saya belum yakin bagaimana memulainya dengan siswa kelas 7, terutama untuk menjaga fokus mereka dan memastikan pembelajaran tetap terarah, karena kita ketahui bahwa kelas 7 itu masih peralihan dari SD seperti itu. Iya, itu ide menarik ya Pak Muli. Pembelajaran berbasis proyek bisa sangat efektif bahkan untuk siswa kelas 7 dengan penyelesaian yang tepat. Setelah observasi nanti, kita bisa berdiskusi lebih lanjut tentang bagaimana menerapkan strategi diferensiasi itu di kelas ya Pak. Adakah hal yang ingin Pak Muli kembangkan dan tanyakan? Saya rasa untuk saat ini Bu, terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi yang perlu saya kembangkan yaitu seperti tadi saya sampaikan bahwa bagaimana mengelola fokusnya anak-anak, bagaimana anak-anak tertarik dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan supaya lebih terarah dengan apa yang ingin saya sampaikan. Itu. Ya, sama-sama Pak Muli. Saya senang melihat semangat Pak Muli dalam mengembangkan pembelajaran. Mari kita lanjutkan dengan observasi dan nanti kita diskusikan hasilnya nanti ya Pak. Kembali. Pak Kabit ya, kan menunggu sambil berjalan kan seperti itu, berarti itu adalah bentuk contoh norma kesopanan. Berikutnya, contoh norma kesopanan berikutnya apa lagi? Tidak memotong pembicaraan. Tidak memotong pembicaraan. Tidak memotong pembicaraan orang lain. Misalnya orang sementara asik berbicara, misalnya tepat langsung kita codok istilahnya tanpa disuruh, tanpa diminta, seperti itu. Jadi otomatis tidak memotong pembicaraan orang lain. Kemudian berikutnya adalah berpakaian yang sopan. Berpakaian yang sopan. Berpakaian yang sopan. Jadi kan pernah saya sampaikan bahwa sesuai dengan norma agama kita bahwa perempuan itu bagi umat Islam kita diharuskan memakai hijab. Seperti jadi untuk menutup aurat. Berpakaian yang sopan. Kemudian berikutnya, contohnya sudah, sekarang berikutnya sanksi.
Apa sanksinya kalau melanggar norma sosial atau norma kesopanan? Sanksinya Merasa bersalah. merasa bersalah. Oke, bisa jadi. Apalagi? Apalagi? Contoh norma kesopanan. 1. Dikucilkan dalam pergaulan. Dikucilkan. Dikucilkan dalam pergaulan. Dikucilkan dalam pergaulan. Dikucilkan. Apa yang dimaksud dengan dikucilkan? Dicuri. Maksudnya dikucilkan, dijauhkan seperti itu, dijauhkan. Contoh misalnya seperti ini. Makanya aja miwayang, aku makan seperti ini. Aja miwayang, kan seperti itu dikucilkan. Dikucilkan dalam pergaulan. Oke. Kemudian berikutnya, sanksi berikutnya apa sanksinya norma kesusilaan? Dikucilkan. Kan dari masyarakat yang menilai. Apalagi kira-kira? Apalagi? Apalagi? Di mendapatkan cemoohan. Mendapatkan cemoohan. Cemoohan itu sama hanya dengan seperti tadi ya, kata-kata yang tidak mengenakan seperti itu. Cemooh maksudnya dia tak jangan apa kue. Mendapatkan cemoohan. 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 Cacian. Dicaci maki. Iya, cacian. Ataupun umpatan. Cacian. Jadi orang yang melanggar norma sosial atau norma kesopanan, sanksinya atau hukumannya, satu tadi dikucilkan dalam pergaulan. Dikucilkan dalam pergaulan maksudnya tidak diomong, dijauhi. Ataupun umpatan, diumpat, kayak istilahnya ditandro-tandro, di apa nama istilahnya, seperti itu. Contoh misalnya seperti ini, yang dimaksud dengan umpatan. Pada siang hari misalnya kita asik tidur misalnya, pas kita tertidur terdengar suara motor yang terlalu kencang dengan suara knalpot yang digas besar, kita tertidur, dalam hati kita sering mengumpat, makanya mudah-mudahan kecelakaan dan sebagainya. Itu namanya umpatan, mendoakan orang lain yang tidak baik sebenarnya. Itu pun walaupun itu dilarang sebenarnya, tetapi ini karena melanggar norma sosial atau norma kesopanan. Itu disebut umpatan. Jadi mendoakan sesuatu orang yang tidak baik. Jadi seringkan keluar dari mulutnya orang bodoh manganku dan lain sebagainya. Jadi itu adalah bentuk walaupun itu tidak sebenarnya, itu adalah sanksinya bagi orang yang melanggar norma sosial atau norma kesopanan. Selanjutnya norma agama, norma susila, norma kesopanan, apalagi? Norma hukum. Selanjutnya D. Norma hukum. Saya tanya, yang membuat hukum atau aturan itu siapa? Pemerintah. Pemerintah. Oke, siapa lagi? Undang-undang dasar. Yang membuatnya? Polisi. Membuat. Yang membuat hukum itu adalah Presiden. oke, bisa jadi presiden. Oke. 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 Yang membuat, contoh misalnya seperti ini. ART. Contoh misalnya seperti ini. Begini. Setiap pengendara sepeda motor harus menggunakan aturan itu siapa yang membuat? Yang menjalankan adalah atau yang mengawasi aturan itu adalah polisi. Yang membuatnya siapa?
Oke, pemerintah dalam hal ini bisa jadi seperti tadi presiden bisa bersama dengan DPR. Kenapa DPR? Karena DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. wakil rakyat. Oke, jadi seperti itu. Jadi saya kembali. Norma hukum ditulis. Norma hukum. Norma hukum adalah aturan tingkah laku manusia. Aturan tingkah laku manusia aturan tingkah laku manusia sudah yang bersifat memaksa. Aturan tingkah laku manusia yang aturan tingkah laku manusia bersifat memaksa, ya paksa kita. Contoh misalnya tadi saya berikan contoh, orang tidak memakai helm apabila didapat oleh polisi pasti akan ditilang, bukan yes. Pasti akan ditilang, kan dipaksa maksudnya. Kita tidak mau, kita harus karena memang tidak aturannya. Apa tadi saya bilang? Aturan tingkah laku manusia yang bersifat memaksa, sudah? Yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Ya, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Dibuat oleh pejabat yang berwenang. Dalam kurung pemerintah, dalam kurung pemerintah dan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, merupakan wakil rakyat dalam kurung pemerintah dan DPR. Jadi seperti semua aturan atau peraturan atau hukum yang dibuat di Indonesia otomatis dibuat oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat itu adalah perwakilannya rakyat, wakilnya kita, itulah yang memilih, yang dipilih pada saat pemilihan umum dan menyuarakan bahwa aturan seperti ini atau hukum ini yang perlu dibuat dalam sebuah negara. Kemudian berikutnya contoh norma hukum. Contoh norma hukum. Saya tanya dulu, di sekolah ada aturan tidak? Ada. Contoh apa aturan yang berlaku di sekolah? Tidak membuang sampah, apa lagi? Tidak membuli, tidak terlambat sekolah, apa lagi? Berpakaian yang rapi, datang tepat waktu, apa lagi? Tidak makan di kelas, kan? Ya jadi kan ada aturannya di sekolah, makanya di sekolah itu ada aturannya. Jadi contoh norma hukum antara lain satu, Tata tertib sekolah. mematuhi tata tertib sekolah. Mematuhi tata tertib sekolah. Mematuhi tata tertib sekolah. Jadi kira-kira misalnya kalau tidak ada tata tertibnya di sekolah, apa yang terjadi di sekolah itu? Berantakan. Otomatis keadaan sekolah pasti akan berantakan, kacau. Karena kenapa? Tidak ada aturan yang mengatur siswa tersebut. Jadi sama hanya misalnya di kelas 7C misalnya. Kalau tidak ada kesepakatan, tidak istilahnya ada kesepakatan. Setiap misalnya mengajar bapak ini atau si ibu ini ada aturan kelasnya, kesepakatan kelasnya tidak boleh makan. Apalagi kesepakatannya? Saya juga. Adakah kesepakatannya seperti itu? Ada. Terus berikutnya, kesepakatan berikutnya, kelas harus bersih. Kan kesepakatan apa? Guru tidak bisa mengajar dengan baik apabila misalnya suasana kelas maka banyak sampahnya, banyak kotoran dan lain sebagainya. Jadi otomatis itu adalah kesepakatan di kelas. Kemudian berikutnya, apabila misalnya hendak keluar kelas, hendaknya permisi, kan seperti dia nak tepat langsung keluar, kalau tak masuk tak mana kan tidak. Jadi ada kesepakatan yang
yang perlu kita itu adalah merupakan sebenarnya karena merupakan kesepakatan, jadi otomatis merupakan bentuk aturan yang kamu harus lakukan. Kemudian apalagi contoh norma hukum mematuhi tata tertib di sekolah. Tadi contoh yang pernah sampaikan tadi, apabila mengendarai sepeda motor hendaknya memakai 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 helm apabila mengendarai sepeda motor. Kemudian apalagi contoh norma hukum? Tidak melanggar aborasi. ya betul. Tidak melakukan korupsi. Ayo menurut sepede Itu korupsi ah. kita harus beri Ya, saya kira contoh norma hukum, saya kira banyak sekali sebenarnya contoh norma hukum. Seperti tadi yang disampaikan Iqbal bahwa tidak memakai knalpot yang terlalu besar. Otomatis seperti tadi disampaikan bahwa apabila misalnya mengendarai kendaraan dengan knalpot yang besar, otomatis mengganggu orang lain. Kenapa? Orang sementara istirahat pada siang hari atau pada malam hari, kita mengendarai sepeda motor dengan secara ngegas yang terlalu berlebihan, otomatis mengganggu orang lain. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya contoh norma hukum. Sanksi norma hukum. Apa sanksinya jadi? Apa hukumannya kalau melanggar norma hukum atau aturan? Masuk ke penjara. Oke. Masuk penjara. Apa lu? Membersihkan WC. Kalau melanggar norma hukum, kalau misalnya begini, anggap begini, mengendarai sepeda motor misalnya. Kalian mengendarai sepeda motor misalnya, pas misalnya lewat depan orang sweeping atau bapak polisi melakukan sweeping, kalian tidak memakai helm. Jadi pas misalnya caranya misalnya bentuk hukumannya adalah ditilang. Ditilang itu berarti didenda. didenda. Denda. Melanggar masuk penjara, denda, kemudian bisa jadi kan penjara ini bermacam-macam. Ada penjaranya seumur hidup, ada penjaranya 20 tahun penjara, 15 tahun, 2 tahun atau 6 bulan. Jadi seperti itu. Oke, bisa jadi adalah hukuman mati. Apabila misalnya si pelaku itu terlalu berat hukumannya, terlalu berulang dilakukan, istilahnya kejahatan yang dilakukan berulang. Ya seperti bisa jadi membunuh secara sengaja ataupun misalnya berulang kali melakukan pembunuhan, otomatis ancamannya bisa hukuman mati. Hukum mati. Jadi biasanya kalau pengedar narkoba atau pengedar sabu-sabu yang terlalu sering ditangkap dan terbukti misalnya menyimpan dengan alat
sabu-sabu yang jumlahnya besar itu diedarkan biasanya karena kalau berulang-ulang melakukan kejahatan biasanya dia di televisi ya dihukum mati karena sabu-sabu otomatis membahayakan generasi muda sehingga otomatis hukuman mati. Oke, sudah? Ya. Oke. Jadi untuk macam-macam norma, kita sudah membahasnya. Oke. Norma dan nilai Pancasila. Menghadap ke belakang. Empat orang. Ini pokoknya. Oke, perhatikan gambarnya. Kerja ini sebenarnya kerja kelompok. Oke, perhatikan. Perhatikan gambar berikut dan diskusikanlah jenis norma apa yang dilaksanakan pada gambar di bawah ini. Gambar 1 kira-kira norma apa yang dilakukan? Gambar 1 dulu. Perhatikan dulu gambar 1. Perhatikan gambar 1. Apa yang dilakukan pada gambar 1? Norma hukum. Apa yang dilakukan? Membantu. Oke. Membantu dia membantu kenapa itu? Oke, tidak bisa jalan. Kira-kira bentuk norma apa yang dilaksanakan? Oke, dari 4 norma yang telah tadi saya sampaikan dan minggu lalu ada norma agama, norma susila, norma sosial atau norma kesopanan, norma hukum. Norma apa yang dilaksanakan? Terus alasannya kenapa kalian katakan norma kesusilaan? Sesuai dengan terkait dengan gambar. Kemudian berikutnya gambar kedua. Gambar kedua apa yang dilakukan pada gambar kedua di samping? Oke, norma apa yang dilaksanakan? Oke, alasan. Kemudian berikutnya, oke, silahkan saya akan tunjuk per setiap kelompok atau setiap orang bahwa jenis norma apa yang dilanggar dengan alasannya. Sudah lihat? Oke, silakan. Saya kasih waktu sekitar 15 menit. Pak, biologi Pak. Aja bu, kita catatan apa namanya di bukunya, bukan? Iya di bukunya Pak. Ya, gambar 2 sampai gambar 6 sampai gambar 6. Ya. Ya, tulis karena ada sini jenis norma apa. Terus kenapa kamu katakan norma hukum kah, norma agama kah, norma sosial kah, atau norma susila kah? Seperti itu. Tadi dicatatkan di bukunya. Ya, di sini pada dulu pakai tujuh lagi. Alasannya bikin alasannya sesuai dengan cerita atau apa yang terjadi pada gambar tersebut. Jadi memang agak sama jelas. Silakan dia makan dulu. Silakan. Semuanya. Apa kira-kira apa dilakukan? Semua. Oh. Ya silakan.
Ya. Ini tuh. Bentar. Oh, ini Pak Cik. Tapi dia enggak, Pak. Kenapa Alasan. ada gambar? Apa dia gambar? Hah? Dapat? Apa nih Vigo? Ada tuh. Ada sepatu di dalamnya. Bagian. Ini agak banyak. Oh, enggak. Silakan dibacakan, tidak ada masalah. Oke, Resti ke depan, silakan dibacakan. Atau ikan Eril, coba ke depan, tidak ada masalah. Dibaca, mau dibaca saja, tidak jadi masalah, dibaca saja. Kalau jelas, jangan mau, Nasimo. Oke, yang lain diam, perhatikan. Jadi, enggak, begini. Eril hanya membacakan gambar 1 dan gambar 2. Jadi, Cesa nanti gambar 3 dan 4. Posya gambar 5, 6. Oke. Jangan diam. Gambar 1. Gambarnya baca dulu. Bukan kenapa langsung saksi? Jenis norma apa pada gambar 1? Norma apa yang pada gambar 1? Jenis norma apa? Reski coba ganti pada jenis tadi. Ambil dulu ya gambarnya di sana. Dan simak. Salah. Satu dan 2 dibacakan dulu jenis norma apa pada gambar 1 dan 2. Norma susila alasan karena membantu orang yang tidak bisa jalan. Oke, norma susila karena membantu orang yang tidak bisa berjalan. Terus gambar kedua. Jenis norma agama alasan karena saling kepada orang yang lebih tua. Saling kepada orang yang lebih tua. Oke, kelompok lain bagaimana pendapat Anda? Kelompok lain yang terhadap jawabannya review. Oke. Jadi apa yang begini? Jenis norma apa? Jenis norma apa yang dilakukan pada gambar 1 adalah norma susila. Saya tanya, kalau misalnya dalam agama kita membantu orang yang sedang kesusahan, apakah dilarang atau dibolehkan? Dibolehkan. Oke, jadi seperti itu. Ya, silakan kembali duduk kelompoknya Resti. Terusnya Cesa, silakan Cesa. Kelompok, gambar 3 dan 4 silakan. Yang lain diam.
Jenis norma, agama, alasan karena beragama Kristen. 4. Kristen. Yang diam. Jenis norma, hukum, alasan dipajang. Oke. Alasan. Oke. Ulang kembali. Jenis norma. Oke. Berdiri saja di sini. Gambar 3 dan 4. Gambar 3 dan 4. Jenis norma apa yang dilakukan pada gambar 3? Alasannya dia norma agama. Alasannya kenapa mengatakan norma agama? Cesa mengatakan karena beragama Kristen. Yang kedua, yang keempat, jenis norma apa yang dilakukan pada gambar 4? Tulisan apa yang ada pada gambar 4? Di atas ada tulisan kecil di situ. Membayar pajak kendaraan. Alasannya karena dipajak. Bagaimana pendapat Anda tentang jawabannya? Cesa. Kurang tepat. Tanya. Gambar 3 itu gambar 3 itu adalah sedang apa pada gambar 3? Pada kepercayaannya sendiri. Sedang sembahyang atau menganut atau sedang beribadah. Jadi gambar itu bukan agama Kristen, kayaknya bukan. Itu gambar. Jadi seperti itu. Terus berikutnya alasannya karena sedang itu adalah penerapan pada gambar 3 adalah penerapan norma agama. Karena kenapa? Karena sedang melakukan sembahyang, sedang berdoa. Sedang apa dilakukan? Sedang berdoa. Kemudian gambar keempat, norma apa yang ada di situ? Norma hukum. Kenapa kalian mengatakan norma hukum? Karena adalah membayar pajak. Jadi pajak kendaraan itu setiap tahunnya harus dibayar. Jadi mungkin begini, Cesa, mungkin perlu di situ bahwa membayar pajak kendaraan. Cuma karena mungkin dipajak bisa berarti kurang baik. Maksudnya dipajak berarti kayak dipaksa seperti itu. Jadi membayar. Yang lain diam. Dan tolong didengarkan atau disimak jawabannya dari teman Anda. Silakan. Gambar kelima, jenis norma, norma sosial atau kesopanan, alasan karena permisi saat lewat di depan orang tua. Gambar keenam, jenis norma, norma hukum, alasan karena bila dilanggar mendapatkan hukuman. Silakan duduk posisi. Utama duduk posisi dulu. Pertama dulu. Gambar kelima. Gambar kelima itu adalah sedang permisi atau tabe-tabe seperti itu. Jadi jenis norma apa yang ada di situ adalah norma hukum. Jadi alasannya kalian mengatakan norma hukum karena membuang sampah pada tempatnya. Yang terlihat di situ adalah ada tempat sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Muli. Waalaikumsalam Bu. Selamat siang juga. Hari ini kita akan melakukan kegiatan percakapan pasca observasi setelah saya melakukan observasi di kelas pada tanggal 8 Oktober kemarin Pak di kelas 7. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan pembelajaran di kelas 7? Ya Bu, saya merasa cukup baik Bu, meskipun sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin perlu saya perbaiki, khususnya dalam hal mengenai manajemen waktunya Bu. Jadi seperti itu. Iya Pak Muli. Saya juga melihat Bapak sudah melakukan banyak hal baik di kelas, terutama dalam melibatkan siswa dalam diskusi kelompok. Siswa terlihat antusias berpartisipasi, namun saya setuju soal manajemen waktu itu.
ada beberapa yang bagian yang bisa diselesaikan. Apa pendapat Pak Muli tentang hal tersebut? Oh ya begini Bu, jadi pada waktu tadi saya melakukan diskusi kelompok, waktu yang saya pakai itu terlalu panjang, jadi sehingga anak-anak itu banyak yang kurang fokus, jadi seperti itu. Sehingga mungkin saya perlu lebih ketat dalam hal mengatur durasi waktu yang saya pakai, seperti itu Bu. Iya betul sekali Pak. Memberi batasan waktu yang jelas dan mendampingi siswa saat diskusi bisa membantu mereka tetap fokus. Jadi mungkin juga bisa ditambahkan aktivitas penutup yang lebih cepat untuk mengukur pemahaman siswa di akhir sesi diskusi. Merupakan suatu ide bagus Bu menurut saya, jadi saya akan mencoba menerapkannya. Apakah ada hal-hal lain mungkin yang perlu saya perhatikan selain dari manajemen waktu tadi yang saya lakukan yang terlalu panjang kira-kira? Ya Pak Muli, satu hal yang saya amati pada saat observasi adalah mengenai diferensiasi. Saya melihat kalau Pak Muli itu sudah mencoba mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuan mereka, tetapi itu adalah langkah awal yang sangat baik. Tetapi saya melihat ada beberapa siswa yang tampaknya masih membutuhkan tantangan yang lebih untuk menyelesaikan materi agar lebih sederhana. Bagaimana pendapat Bapak Muli tentang hal ini? Oh ya begitu Bu. Begini Bu, saya memang masih mencari cara terbaik untuk memperbaiki tugas yang sesuai dengan kemampuan mereka, terutama yang di bawah atau yang di atas rata-rata. Jadi seperti itu, saya perlu mungkin strategi yang lebih baik dalam hal itu Bu. Jadi itu. Ya Pak Muli, memang betul seperti itu. Salah satu caranya adalah dengan menyediakan pilihan tugas yang berbeda pada setiap kelompok. Misalnya untuk kelompok yang lebih cepat diberikan tugas tambahan yang lebih menantang, jadi mereka lebih tertantang. Sementara kelompok yang lebih lambat bisa mendapat bantuan tambahan dengan contoh yang lebih konkret. Saya akan mencoba terapkan itu Bu. Saya juga merasa perlu mungkin memperbaiki cara memberikan instruksi agar lebih jelas bagi semua siswa, seperti itu Bu. Ya, Pak Muli, itu juga hal yang penting. Instruksi yang lebih spesifik dan sederhana bisa membantu semua siswa memahami tugas mereka. Jadi setelah observasi ini, saya rasa Pak Muli sudah berada di jalur yang benar. Ada peningkatan yang signifikan, terutama dalam melibatkan siswa. Sekarang kita tinggal penguatan di beberapa aspek tadi. Terima kasih banyak Bu atas masukannya dan arahannya. Saya akan mencoba menerapkan semuanya dan mempelajari dan memberikan pembelajaran berikutnya dengan apa yang disampaikan tadi. Saya yakin Pak Muli juga bisa. Jangan ragu untuk berdiskusi lagi jika ada hal yang ingin dibahas lebih lanjut. Semangat terus ya Pak. Saya sangat mengapresiasi Bapak untuk mengembangkan pembelajaran berikutnya. Terima kasih juga Bu, saya terus akan berusaha dalam berbuat baik dalam pembelajaran yang saya akan lakukan. Terima kasih. Ya sama-sama Pak. Demikian percakapan kita pasca observasi hari ini Pak.